Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama Syifah Fadila dengan NIM 8040230069. Saya Yosika Elvia Putri dengan NIM 8040230092. Saya Oktaria Ramadhani dengan NIM 8040230032. Di sini kami akan membahas proyek akhir aplikasi Twitter bertemakan resep makanan dan minuman. Nama saya Yosika Elvia Putri. Di sini saya akan membahas tentang tampilan aplikasi kami yang bertopik macam-macam resep makanan dan minuman. Yang pertama itu adalah tampilan login. Kita harus menginputkan username atau Gmail kita. Nah, kalau misalnya salah satu dari email atau password tidak kita inputkan, maka akan ada tampilan atau teks yang muncul, password tidak boleh kosong. Lanjut ke tampilan kedua, itu adalah tampilan beranda di mana ada ikon profile dan makanan serta minuman. Ketika kita pencet minuman, maka akan muncul tampilan beberapa minuman kita yang ada: strawberry matcha latte, es doger, smoothies mangga. Ketika kita pencet salah satu dari menu minumannya, maka akan muncul foto minumannya, bahan-bahan, dan cara pembuatannya. Ketika kita pencet tombol ke kiri, maka kita akan kembali lagi ke pilihan resep minuman, sama juga seperti yang sebelumnya. Lanjut, untuk resep makanan, ketika kita pencet sama saja muncul juga beberapa menu makanannya. Ada nasi goreng, chicken katsu, udang keju. Dan pada saat kita pencet menu nasi gorengnya, itu akan muncul foto bahan-bahan. Lanjut, sama juga seperti chicken katsu, udang keju. Lalu ketika kita kembali lagi ke menu beranda, lanjut lagi ke menu profile di sini dan namanya edit profile dan lain-lain. Di sini kan ada tombol logout. Kalau kita udah pencet tombol logout, maka dia akan kembali ke menu awal, yaitu menu login. Baiklah, terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Halo, di sini saya Oktaria Ramadhani akan menjelaskan tentang halaman login dan. Halaman login yaitu untuk menampilkan halaman dengan background gambar dan input email dan password yang tervalidasi. Struktur utamanya adalah scaffold, yaitu kerangka utama halaman, bar dengan judul login dengan latar transparan dan teks putih. Lalu di sini ada stack, yaitu menumpuk dua elemen, background gambar dari image asset yang ditaruh di pubspace YAML dengan kode gambar slice. Lalu ada juga dibuat di folder gambar. Lalu di sini ada form input, yaitu text form field, yaitu yang pertama untuk email atau username, kedua untuk password. Lalu keduanya memiliki validasi supaya tidak boleh kosong. Lalu di sini ada elevated button untuk tombol login. Jika form valid, pengguna diarahkan ke halaman beranda. Lalu di sini juga ada expand body behind app bar, yaitu background bisa terlihat sampai ke belakang app bar. Lalu di sini ada halaman beranda saja, yaitu dengan tujuan untuk menampilkan halaman beranda utama aplikasi dengan pilihan menu, minuman, dan makanan, serta tombol menuju profil pengguna. Di sini app barnya bertitel beranda. Lalu di sini di kanan ada foto profil bundar yang jika ditekan akan pindah ke halaman profil. Lalu ada body berisi list view untuk berisi dua menu untuk menuju minuman dan makanan. Gambarnya dari asset image. Lalu tiap menu berupa kartu gambar yang bisa ditekan lalu berpindah ke halaman resep sesuai dengan routes-nya. Seperti di sini, jika ditekan minuman maka akan berpindah ke halaman beranda minuman. Lalu jika ditekan resep akan berpindah ke halaman beranda resep. Lalu di sini ada fungsi build menu card, yaitu agar kartunya bisa ditekan. Di sini memakai widget gesture detector, yaitu membungkus agar kartunya bisa ditekan. Nah, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang halaman profil, yaitu di sini menampilkan halaman profil pengguna dengan berbagai opsi pengaturan dan tombol logout. Di sini barnya judulnya profil, tombol panah back ke kiri di kiri atas, yaitu kembali ke halaman beranda saja jika ditekan. Lalu di sini isi profilnya ada gambar dari asset image, lalu nama pengguna bisa diganti.
Lalu daftar menu pengaturannya ada edit profile, language, about, terms dan condition, lalu privacy policy. Lalu di sini ada beranda resep, yaitu menampilkan daftar resep makanan dalam bentuk list, yaitu ada 3 resep. Setiap resep punya judul, gambar, dari folder aset image, lalu deskripsi singkat, lalu rute dari tiap menu untuk ke halaman detail menunya. Lalu di sini F-bar-nya judulnya pilihan resep makanan, lalu list view-nya untuk menampilkan resep-resep dalam bentuk card, isi gambar, judul, deskripsi singkat. Saat diklik, pindah ke halaman resep dengan navigator push name. Lalu navigasinya menggunakan resep dalam kurung rute untuk menavigasi ke halaman resep tertentu yang sudah didefinisikan di main Dart. Lalu di sini ada beranda minuman, yaitu untuk menampilkan daftar resep minuman dengan gambar, judul, dan deskripsi. Lalu jika diklik, pengguna akan diarahkan ke halaman resep detail. Setiap itemnya punya judul atau nama minumannya, gambar, lokasi gambarnya di folder aset atau image aset, deskripsi singkat, rute. Saat halaman tujuan diklik, dia akan menuju rute sesuai resep menu tersebut. Lalu di sini F-bar-nya pilihan resep minuman. List view builder-nya lebih kurang seperti beranda resep makanan tadi. Nah, lalu lanjut di sini ada halaman main Dart, main untuk menjalankan aplikasi lewat My App. Ada judul aplikasi, halaman awalnya login. Di sini ada juga route atau daftar navigasi ke berbagai halaman seperti beranda saja, resep nasi goreng, profil, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada file dan halaman yang dipakai atau diimport. Oke, sekian dari saya. Salam Syifa Fadila ingin menjelaskan codingan tentang lib di bagian resep ayam dengan tujuan untuk menampilkan resep lengkap dengan gambar, daftar bahan, dan langkah-langkah dalam memasak. Di bagian struktur utama ini ada scaffold untuk rangka dalam halaman resep. Di bagian upbar ini untuk judul resep. Di bagian single child scroll view ini supaya konten bisa di scroll ke bawah, dan di bagian kolom menyusun elemen secara vertikal. Di situ ada image asset untuk menampilkan gambar lokal. Di bagian text dan map itu untuk menampilkan bahan dan langkah-langkah dalam bentuk list. Berikut langkah-langkahnya nih dalam bentuk list dan bahan juga. Dan di bagian widget build langkah ini untuk menampilkan langkah-langkah dalam styling. Nah, di bagian resep lainnya itu codingannya sama saja, tetapi yang menjadi pembedanya adalah bahan-bahan dan tahap cara membuatnya, seperti resep estoger. Nih, resep estoger, bahan-bahannya beda dan langkah-langkah pembuatannya pun beda. Asgor, asgor. Nih, langkah-langkahnya, bahan-bahannya juga. Smoothies mangga, begitupun smoothies mangga. Di bagian minuman ini juga strawberry matcha latte, dan di bagian resep udang keju juga bahan-bahan dan langkah-langkahnya beda. Sekian. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang proyek akhir aplikasi Pluter tentang resep makanan dan minuman. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.